Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman menyempatkan diri untuk memberi komen. Bila komen masih sedikit, penulis berencana memindahkan cerita ini ke aplikasi berbayar. Terima kasih. Bab 38. Hampir saja. Melati dan Geo sontak membalikkan badan, menghadap ke arah Adnan. Bu, tolong lepasin Geo. Geo yang saat itu berada dalam bopongan Melati. Melati mengangguk pelan. Ibu jangan khawatir, Geo baik-baik saja. Geo yang melihat kepanikan di wajah ibunya. Geo berjalan tertati mendekati Adnan. Tadi kamu menyebut dirimu Dedi. Apa kamu pantas dipanggil seperti itu olehku? Kamu masih ingat dengan apa yang kamu lakukan padaku selama ini? Kini Gio yang berbalik membentaki Adnan. Adnan terlihat diam sambil tertunduk. Dia tidak sanggup menatap wajah Gio. Sesaat terlintas di ingatannya bagaimana selama ini dia memperlakukan Gio. Air mata Adnan menetes membasahi jas yang dikenakannya. Dan Anda pernah berkata kalau Anda itu tidak pantas memiliki anak sepertiku, bukan? Adnan teringat kembali dengan apa yang diucapkan saat di kafe Andi. Flashback. Tuan, tolong kasihani Geo. Dia sudah sangat kesakitan. Seandainya Geo ini anak Tuan, apa Tuan rela jika seseorang memperlakukannya seperti Tuan memperlakukannya saat ini? Susi berupaya melindungi Geo dari amukan Adnan. Berani sekali kamu memberi ceramah padaku. Kamu tidak takut hal yang sama terjadi padamu juga? Dan lagian, mana pantas aku memiliki anak sepertinya? Flash on. Anda masih ingat itu, bukan? Tuan Adnan yang terhormat. Dan mulai saat ini juga, aku tidak pantas memiliki ayah sepertimu. Geo dengan lantang di telinga Adnan. Melati yang mendengar ucapan Geo hanya bisa menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Dia tidak menyangka kalau anak sepolos Geo bisa berucap seperti itu di depan Adnan, yang notabene adalah ayah kandungnya. Tolong maafkan aku. Adnan mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Hahaha, memaafkanmu? Jangan mimpi. Lagian, apa dulu Anda menggubris maaf serta permohonanku waktu itu? Anda malah terlihat begitu senang, seolah-olah setiap goresan di tubuhku adalah tontonan menarik untuk Anda. Ia sedikit menyinggungkan bibirnya. Adnan kembali teringat bagaimana dulu dia memperlakukan Gio tidak manusiawi. Beberapa kali anak itu bersujud memohon ampun padanya, tapi tetap saja dia tidak mengindahkan. Anda masih ingat itu semua, bukan? Jika Anda di posisiku saat ini, apa Anda akan memaafkanku? Wahai Tuan Adnan yang terhormat. Sama seperti tadi, Adnan hanya diam, bak patung, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Geo. Anda bisa memutar waktu, maka Adnan pasti akan memutar kembali setiap kejadian itu dan melakukan hal sebaik mungkin buat Geo. Tapi sungguh disayangkan, nasi sudah jadi bubur. Dia hanya bisa menatapi luka yang selama ini dia torehkan dalam hati Geo. Adnan terlihat begitu hancur, pikirannya kosong, dan air matanya sudah habis terkuras. Adnan bersujud di atas lantai. Tolong beri hukuman apapun itu. Aku akan ikhlas untuk membayar semua kesalahan yang telah aku perbuat padamu. Melihat Adnan sehancur itu, Geo begitu puas. Dendamnya selama ini akhirnya terbalas juga. Akhirnya, Tuhan mendengarkan doa-doaku. Sekarang aku yang ada di posisimu, dan kamu yang berada di posisiku. Dulu Anda menyiksa ragaku, sekarang aku yang menyiksa batinmu. Tuhan benar-benar adil. Gio dan Melati berjalan meninggalkan Adnan, dan masih meratapi kesalahannya selama ini. Setelah kepergian Melati dan Gio,
Adnan pun sedikit demi sedikit berdiri dan melangkah keluar. Para karyawan telegroup yang melihat Adnan saat itu ikut prihatin dengan kondisi mantan bosnya tersebut. Dengan langkah sempoyongan, Adnan masuk ke dalam rumah. Pikirannya dan pandangannya kosong. Adnan menjatuhkan tubuhnya begitu saja di atas sofa. Adnan, apa yang terjadi denganmu? Kenapa penampilanmu acak-acak seperti ini? Tania yang sedang membaca majalah sontak kaget melihat kondisi Adnan. Adnan tetap saja diam. Dia malah dengan dunia sendiri. Hening sesaat. Tania berdiri lalu duduk dekat Adnan. Adnan, ada apa denganmu? Tania menggoyang-goyangkan tubuh Adnan. Adnan hanya menggeleng dengan tatapan ke depan. Tania semakin bingung. Tidak biasanya Adnan bersikap seperti itu padanya. Adnan, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Datang-datang hanya diam seperti orang yang lagi putus asa. Sedikit demi sedikit, Adnan mulai memperbaiki posisi duduknya dan tiba-tiba memeluk tubuh Tania. Tania sontak kaget dan mendorong tubuh Adnan menjauh. Biarkan Adnan memeluk Momi sebentar saja. Adnan menyandarkan kepalanya di pundak Tania. Tania mulai mengerti kalau saat ini Adnan pasti sedang mengalami permasalahan besar. Mom, Adnan memiliki seorang putra. Apa? Memiliki seorang putra? Adnan, jangan-jangan kamu sudah stres dengan kematian Gabriel, hasil hubungan Raka dan Sonya itu. Dia putra Adnan, Mom. Tania semakin tidak mengerti apa yang diucapkan Adnan. Tania kemudian memperbaiki posisi duduknya dan memasang wajah serius. Coba kamu ceritakan sejelas-jelasnya agar Momi mengerti. Apa Momi masih ingat dengan anak yang Momi maki-maki di kafe tempo hari? Iya, Momi ingat. Terus ada hubungan apa dengan dia? Dia Geo, putra Adnan dan Melati, cucu kandung Momi. Tampak senyum Adnan mengembang saat menyebut nama Geo putranya. Mata Tania seketika terbuka sempurna sambil menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Adnan, apa kamu serius dengan ucapanmu barusan? Tania memegang kedua bahu Adnan dan menggoyang-goyangkannya. Iya, Mom. Geo benar putra Adnan. Momi sangat bahagia mendengarnya. Kita harus memanfaatkan anak itu untuk merebut kembali harta milik kita dan menguasai kembali Thalia Group sama seperti dulu. Senyum Tania mengembang. Kini giliran Adnan yang tidak mengerti akan perkataan ibunya. Sementara itu di kediaman Melati. Melati masih enggan melepaskan Geo. Melati terus memegangi lengan Geo sampai masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Melati membantu Geo untuk duduk dan menyandarkan tubuh Geo di badan tempat tidur. Nak, kamu mau apa? Biar ibu ambilin. Melati duduk di kursi di samping tempat tidur. Apa boleh? Ibu ambilkan segelas air putih buat Geo. Geo haus. Boleh? Geo tunggu sebentar, biar ibu ambilin dulu. Melati berdiri, lalu keluar dari dalam kamar. Bayangan-bayangan Adnan kembali menari-nari di depan mata. Geo mengepalkan tangan dan memukul-mukul bantal yang ada di pangkuannya. Kenapa dia yang harus menjadi ayahku? Mengapa bukan orang lain saja? Tidak lama kemudian Melati masuk, membawa nampan berisi segelas air putih. Melihat ibunya datang, ratu wajah Geo kembali datar. Sayang, ini minumannya. Terima kasih, Bu. Geo mengambil gelas di atas nampan, lalu minum. Suasana kembali hening. Melati menatap Geo dengan rasa iba. Apa yang dialami Geo akhir-akhir ini membuatnya khawatir akan kondisi mental Geo. Sayang, apa kamu tidak mau dengar
cerita tentang keluarga nenek Talia. Aku tidak peduli tentang mereka, dan mereka itu bukan keluarga Geo. Balas Geo dengan rada emosi. Melihat perubahan raut wajah Geo, Melati langsung diam daripada membuat mood Geo semakin kacau. Dari arah pintu kamar, terlihat seorang pria tampan berewokan berpakaian jas berdiri di depan pintu kamar. Sebelum masuk ruangan, pria itu terlihat mengetuk pintu dan memberi salam. Selamat siang. Siang Pak Saga. Siang Ayah. Balas Melati dan Geo bersamaan. Saga mendekat dan duduk di atas pembaringan dengan kedua kaki tergantung tanpa menyentuh lantai. Nak, bagaimana kondisimu sekarang? Saga mengusap pucuk kepala Geo. Seperti yang ayah lihat sekarang. Balas Geo datar. Tega sekali Adnan berbuat itu padamu. Dia benar-benar manusia yang sudah hilang perasaan. Raut wajah Geo kembali berubah. Kedua tangannya dikepalkan. Ayah pasti akan sama dengannya kelak. Mendengar balasan Geo, raut wajah Saga terlihat panik. Mana mungkin ayah seperti Adnan? Ayah ini menyayangimu sepenuh hati ayah. Kamu tahu sendiri itu bukan? Balas Saga gugup. Melihat perubahan sikap dan cara bicara Saga, Geo menarik ujung bibirnya. Geo cuma bercanda. Tidak mungkin ayah sama dengan dia. Geo tertawa sambil menepuk pundak Adnan. Saga menarik napas lega. Hampir saja. Saga dalam hati.